Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita sekarang memulai dengan namanya himpunan fasi set ya. Yang lalu saya sudah perkenalkan himpunan itu yang Anda pelajari sebelumnya itu namanya himpunan klasik ya. Kalau dulu kita tidak menamakan himpunan klasik karena yang Anda ketahui ya itu gitu ya. Himpunan klasik atau grip set, buku yang menulisnya dengan klasik set atau grip set. Itu artinya himpunan klasik. Ini bukan himpunan fasi, himpunan yang biasanya kita kenal. Nah, sekarang kita akan membicarakan struktur yang baru namanya himpunan fasi ya. Himpunan fasi. Sehingga yang lalu itu kita sebut dengan himpunan klasik ya. Yang ini kita sebut dengan himpunan fasi. Oke, ini definisinya. Misalkan X adalah himpunan klasik. Nah, sekarang sudah kita tulis himpunan klasik. Kalau dulu himpunan gitu saja, artinya himpunan klasik. Karena kita sekarang punya dua jenis, maka yang kita sebutkan sekarang himpunan klasik apa himpunan fasi. Misalkan X besar adalah himpunan klasik ya. Himpunan klasik itu artinya ya seperti yang biasanya itu yang kita kenal itu. Jadi ini X besar dan ini adalah himpunan klasik ya. Anggotanya dinotasikan dengan X kecil. Jadi himpunannya X besar, anggotanya kita notasikan dengan X kecil. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan himpunan fasi. Himpunan fasi pada himpunan X tadi ini klasik ya. Kita akan mengkonstruksi namanya himpunan fasi. Himpunan fasi pada X dinotasikan dengan A. A-nya itu sebenarnya gini, A cantik gini. Nah, cuma ini saya agak telaten ya. A biasa. Sebenarnya ini A cantik ya. Apa agenit apa cantik, ada yang orang menyebutnya agenit, punya A agak menari gitu kan A-nya. Ini kan tegak ini. Ya. Nah, himpunan fasi pada X didefinisikan sebagai ini A-nya A cantik juga ya. Didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut. Kalau yang biasa himpunan itu ya bukan terurut, ya, anggotanya adalah X gitu aja. Sekarang adalah himpunan fasi pada X adalah anggotanya itu pasangan terurut. Yang komponen pertama itu anggota X klasik, X. Yang kedua adalah mu X, ya. Jadi X, mu X, mu X untuk setiap X anggota X besar. Apa mu X itu? Mu X itu bilangan real. Mu X itu bilangan real. Syaratnya apa? Dia nilainya ternyata mulai dari 0 sampai 1. Jadi nggak boleh negatif, nggak boleh lebih dari 1. Dia nilainya harus paling kecil 0, paling besar 1. Itu mu X. Nah, ini kalau ini X, mu X, nanti kalau Y di sini mu Y berpasang-pasangan, namanya aja pasangan terurut ya. Kalau ini X, ini mu X. Kalau nanti Y, mu Y, dan seterusnya. Jadi, nilai dari mu X itu paling kecil 0, paling besar 1. Ya, tuh. Untuk setiap X anggota X. Nilai mu X, bilangan real mu X itu disebut dengan derajat keanggotaan dari X di A. Ya, derajat keanggotaan. Mu X itu disebut dengan derajat keanggotaan. Bentar ya, saya pilih warna lain biar kelihatan. Jadi mu X itu disebut derajat keanggotaan dari X atau disebut juga derajat keanggotaan dari X ya. Kemudian mu-nya Anda bedakan mu X ya. Fungsinya itu mu. Kalau mu X itu nilai ya. Seperti F itu fungsinya F. Kalau Fx itu nilai fungsi di X. Jadi Anda bedakan antara F dengan Fx. Kalau yang tadi ini mu X, ini bilangan real. Itu disebut derajat keanggotaan dari X. Nilainya paling kecil berapa? Mu X tadi paling kecil 0, paling besar 1. Ya. Mu-nya sendiri, mu X itu nilainya, itu namanya derajat keanggotaan. Mu-nya sendiri namanya dia kan fungsi kan, namanya fungsi karakteristik. Atau ada juga yang menyebut dengan fungsi keanggotaan. Fungsi karakteristik yang menyatakan derajat keanggotaan dari anggota XD. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang himpunan biasa, misalkan X, gini langsung, X itu adalah A, B, C, begini. Dan nanti kalau himpunan fasi A pada X, nah gini, anggotanya adalah pasangan terurut. Komponen pertama itu anggotanya X, oh ini berarti A. Ya, ini berapa? Nanti tergantung konteksnya. Misalkan pokoknya di sini nilai keanggotaan dari A kecil di A besar. Oh, saya beri nilai
paling kecil 0, paling besar 1, misalkan ini 0,2 misalkan ya. Kemudian B-nya saya kasih nilai misalkan 0,9. Kemudian C-nya misalkan saya kasih nilai 1, misalnya tidak apa-apa. Nah, ini salah satu contoh himpunan fasi A di X. Ya. Yang komponen pertama anggota X, komponen kedua itu adalah bilangan real, paling kecil 0, paling besar 1, yang menyatakan derajat keanggotaan anggota X tadi itu di A. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, 0,2 itu disebut derajat keanggotaan dari A. 0,9 derajat keanggotaan B di A. 1 derajat keanggotaan C di A besar. Nah, fungsinya mu tadi itu disebut fungsi karakteristik atau fungsi keanggotaan misalnya. Ya. Tapi sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau sudah ada saya lanjutkan. Supaya bersih, tak hapus dulu. Ini contoh tadi kan. Contoh Anda bisa baca di buku Zipperman ya. Contohnya ini. Saya ambil di buku ini. Oke. Apa ini? Sebuah realtor itu seperti apa ya? Ini loh, pengembang di perumahan itu, kontraktor atau pengembang atau apalah. Sebuah pengembang yang ingin mengklasifikasikan rumah yang dia tawarkan pada kliennya. Satu indikator dari kenyamanan rumah itu adalah banyaknya tempat tidur. Jadi kalau Anda beli rumah, kalau seperti Anda juga kan kalau menawarkan rumah itu salah satu pertimbangannya itu kenyamanan itu adalah banyaknya tempat tidur. Ya, itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau orang mau beli rumah itu salah satu diantaranya ada tempat tidurnya, kamar tidur maksud saya. Kalau tempat tidur bisa banyak kan, taruh di taman tempat tidur dimanapun nih. Tapi kamar tidurnya maksudnya ini adalah banyak bedroom itu adalah ruang tidur ya, kamar tidur. Ya, salah satu komponen indikator yang diperhatikan sebagai kenyamanan suatu rumah itu adalah banyaknya kamar tidur. Nah, kemudian misalkan X, nah tadi X, ini adalah X-nya apa ini? X-nya? X-nya apa? 1 sampai 10. Iya, apa itu? Apa X ini? X ini? Number of bedroom. Ya, apa artinya? Banyaknya Kamar tidur. Kamar tidur kan. Ini himpunan klasik. X ini himpunan klasik yang di atas tadi. X adalah himpunan klasik ini loh. Nah, jadi X-nya ini. X-nya adalah 1, 2 ini himpunan biasa klasik. 1, 2 ini menyatakan bahwa X itu adalah banyaknya kamar tidur. Jadi kontraktor itu menyediakan rumah yang tempat tidurnya 1, 2 sampai 10 misalkan. Ya. X kecil itu menyatakan banyaknya dari tempat tidur di rumah itu ya. Jadi X itu menyatakan banyaknya tempat tidur. Nah, kemudian maka himpunan fasi ya. Ini dinamakan himpunan fasinya. Himpunan fasi diberi nama ya, kenyamanan ya, tipe rumah, kenyamanan suatu rumah ya. Untuk 4 ini ada ini ditulis di sini. Kenyamanan rumah untuk di sini yang disebutkan apa? Untuk 4 orang, satu keluarga, tapi dia hanya 4 orang. Jadi gini gambarannya. Jadi Anda kita mengunjungi sebuah developer gitu kan. Di situ banyak tipe rumah, banyak kamarnya yang tersedia 1 sampai 10. Kemudian ada orang atau kita itu adalah keluarga yang terdiri dari 4 orang. Nah, maka kita bisa membuat himpunan fasi kenyamanan rumah untuk 4 orang. Misalkan begini, ini adalah himpunan fasinya saya. Kita bisa membentuk himpunan fasi seperti ini. Guys, saya tanya dulu siapa lagi? Apa? Salah satu di antara Anda siapa? Saya nggak bisa melihat partisipan sih kalau share screen ini. Salah satu di antara Anda siapa? Sebut. Siapa mau?
Halo, halo, halo. Cynthia aja, Pak. Siapa? Cynthia. Cynthia di Cynthia. Cynthia. Pak. Halo Cynthia. Ya, Pak. Oke, gini. Kamu itu keluargamu itu mau beli rumah, ya. Anggota keluargamu itu 4, ayah, ibu, Anda dan 1 saudaramu. 4 kan? Menurut Anda yang paling nyaman itu untuk Anda dengan 4 orang itu rumah yang berapa kamar? 4, Pak. Oh, 4 kamar. Apa pertimbanganmu? Biar 1 orang bisa 1 kamar gitu. Oke, biar 1 orang 1 kamar. Jadi Cynthia 4. Cynthia, sebut temanmu yang lain. Siti Nur, Pak. Siti Nur, di Siti Nur. Saya, Pak. Ya, Siti Nur. Siti Nur, kamu diberi minta pertimbangan sama Cynthia. Cynthia, Nur, aku mau beli rumah. Keluargaku ada 4. Menurutmu itu yang paling nyaman berapa kamar? Ayo Siti Nur. 3 aja, Pak. Kenapa kok 3 pertimbanganmu? Bapak Ibu kan 1 kamar terus Ibu iya. Di Cynthia iki. Bapak Ibu memang bisa dewi-dewi. Oh iya ya, ini jadi Bapak Ibu 1 kamar. Itu 3 menurut Siti Nur. Siti Nur, sebut namamu, temanmu yang lain. Dina. Siapa? Dina. Iya. Dina, nanti Dina. Dina. Iya, Pak. Yo, menurutmu berapa kamar yang paling nyaman? 3, Pak, cukup. 3, kenapa kok 3? Iya, tadi kan Sama. ya, ayah ibu kan jadi 1. 1, oke. Adakah di antara temanmu yang lain yang tidak sependapat, tidak 4, tidak 3? Ada enggak? Tidak 4, tidak 3. Ada enggak? Enggak ada. Lu masuk enggak berpendapat? Enggak ada yang berpendapat lain. Kalau saya ditanya, ini kan saya ditanya, oh kalau 4 Bapak Ibu, saya pilih 5. Kenapa kok 5? Ayah ibu ya, ayah ibu anaknya 2 berarti 3 kan. 1 itu barangkali ada saudara, ada tamu saudara dekat ya, itu disiapkan untuk saudara 1. 1 lagi Pak, itu kalau ada ini, misalkan teman-teman mau main ini 1, jadi 5 menurut saya. Saya pilih 5. Terus yang lain, Anda pilih 3, 4, atau 5? Ayo. Siapa? Dina, sebut temanmu siapa? Dina. Tadi yang terakhir Dina. Devi, Pak. Devi, kamu pilih yang berapa? 3, 4, atau 5? Apa yang lain? Saya pilih 5, Pak. Kenapa kok 5? Iya, biar kalau ada yang tiba-tiba datang ke rumah buat nginep, biar ada kamarnya gitu, Pak. Oh, kalau ada yang nginep. Kan masih sisa 2 kamar. Iya, maksudnya kan yang 3 itu buat keluarga inti, terus Ya. Yang 2? Yang 2 buat kalau misalnya iya ada saudara, terus mungkin nanti keluarganya punya membantu atau ART. Oh, jadi oke. Jadi Anda 5 ya. Oke. Devi, sebut temanmu lagi Devi, 1 lagi. Riris, Pak. Siapa? Riris. Riris sendiri Riris. Iya, Pak. Ayo, mau pilih piro? 6, Pak. Kenapa kok 6? Oh, kita tambah oke. Yang 3 untuk keluarga inti, yang 1 untuk yang 1 kalau misalnya ada teman, yang satunya lagi kalau ada saudara, yang satunya lagi untuk gudang. Oh, gudang. Oh, tempat tidurmu kayak gudang ya. Nah, itu. Oh, ya oke 6 ya. Oke. Nah, di antara 3, 4, 5, 6 itu mana yang benar? Yang benar yang mana? Ayo, siapa yang berpendapat menurut Anda? Tadi kan ada yang 3, 4, 5, 6. Mungkin ada yang lain lagi. Yang benar itu yang mana? Apakah 3, 4, 5, atau 6? Yang benar. Benar semua, Pak. Kenapa kok benar semua? Kan ya itu tergantung pribadinya masing-masing yang menilai. Oh, tergantung ya pribadi masing, tergantung selera ya. Oke, betul. Jadi ini tidak ada benar salah. Semuanya punya argumentasi masing-masing. Ya.
Yang mengatakan 3 dengan alasan begitu ya silahkan, mengatakan 4 dengan alasan begitu silahkan, yang 6 begitu silahkan. Mungkin ada yang 7. Oh, saya temannya banyak Pak, kadang itu kalau itu banyak anak-anak teman saya itu kadang nginep Pak, itu sampai misalkan saya perlu 2 kamar, teman saya saja 2. Nah itu tadi kamar pembantu belum dihitung Pak tadi misalkan itu kan. Nah, itu bisa bermacam-macam. Ada juga mungkin berpikiran lain, Pak gak usah 3, 2 saja. Kenapa? Kayak ibu jadi 1, saya dengan adik saya 1 kamar aja Pak. Kenapa? Nanti yang nyapu juga saya Pak, nanti capek saya terlalu banyak kamar misalkan begitu. Jadi pertimbangannya macam-macam ya. Jadi tidak ada benar salah. Itu yang namanya subjektif ya. Subjektif itu bergantung pada orangnya. Makanya adalah subjektif. Nah, menentukan nilai itu subjektif. Nilai keanggotaan itu subjektif. Tidak ada benar salahnya. Yang penting punya argumentasi. Dan juga harus logis. Misalkan kamu pilih berapa? 10 kamar. Kenapa? Ya biar gaya-gayaan aja Pak. Nah itu nggak logis ya. Biar gaya-gayaan aja lah. Itu nggak logis. Jadi berapapun asalkan punya argumentasi dan logis sih sudah. Itu benar. Jadi tidak ada hitam putih. Nah ini sudah tidak mikir lagi dikotomis benar salah. Tapi ya semuanya ya bagus ini, ya lebih bagus ini dan sebagainya. Bergantung pada argumentasi masing. Itu yang namanya subjektif ya. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh di sini adalah A-nya adalah ini menulisnya adalah ini ya. Tadi ini himpunan A, himpunan fasi A ya, himpunan fasi A ini adalah 1, nah sekarang kita bedakan ya penulisannya. Supaya nggak bingung antara koma dan titik, ya kan seperti ini kan, 1,0,2. Kalau saya tulis 0,2 lagi, gini, 0,2, bingung Anda kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, oleh karena itu, untuk desimal kita tulis dengan titik saja. Jadi 1,02. Titik ini, 0,2 itu artinya 0,2. Ya, supaya tidak bingung. Hanya 1, ini anggota X, ini 0,2 nilainya. Jadi untuk selanjutnya, 0,2 itu ditulis 0,2, 0,8, 0,8 dan seterusnya supaya tidak bingung dengan yang koma yang pertama. Jadi ini mengatakan bahwa salah satu contoh himpunan fasi terkait dengan kenyamanan tipe rumah untuk 4 keluarga itu adalah 1, dia memberi nilai 0,2. Ya, jadi kalau 1 kamar nilainya 0,2. Kenyamanannya itu 0,2. Kalau Anda bayangkan dengan persentase 20% lah. Oh, masih kurang ideal ya. Terus kalau 2, oh dia naik menjadi lebih nyaman. Kalau kamarnya 2 lebih nyaman daripada 1. Oh 0,5. Gambarannya 50%. Wah, separuh ideal lah ini, ya. Kemudian kalau 3, oh naik lagi 0,8. Artinya apa? Oh, anaknya berdua itu bisa kamar sendiri-sendiri, orang tua jadi 1 ya jadi 3. Oh ini agak ideal. Kemudian kalau 4 ini menyatakan oh ini 0, ini 1 itu paling ideal, tertinggi nilainya. Jadi kalau kamarnya itu 4 itu ideal. Mungkin alasannya bapak ibu jadi 1, anak 2 jadi 3, kemudian 1 lagi pembantu. Jadi 4, oh ideal ini. Ya. Kalau 5, oh dia sudah mulai turun. Kalau 5 terlalu banyak, malah ribet nanti. Maka dia nilainya turun dari ini 0,1, ini 1, ini menjadi 0,7 turun. Kalau 6, wah tambah turun lagi, tambah banyak kamar, tambah perawatannya tambah banyak, listriknya tambah banyak dan sebagainya. Jadi dia menjadi 0,3. Nah itu ya. Ini salah satu contoh himpunan fasi berkaitan dengan kenyamanan rumah untuk 4 orang. Ya, sudah ini contoh. Pak, apakah boleh saya membuat himpunan fasi yang lain? Boleh. Anda punya organisasi sendiri kan? Pak, kalau saya 1 tidak 0,2 tapi 0,3 silahkan nggak apa-apa. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu nilai-nilai ini ya ini 0,2, 0,5 ini subjektif. Apa artinya subjektif? Bergantung pada siapa yang memberi nilai. Jadi tidak ada benar salah, subjektif ini silahkan. Tapi argumentatif dan logis ya. Jadi harus punya argumentasi dan logis. Ya. Ini salah satu contoh himpunan fasi terkait dengan kenyamanan rumah berdasarkan banyaknya tempat
kamar tidur untuk 4 keluarga dengan 4 orang. Ini salah satu contoh. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Jelas ya ini ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Bisa memberi contoh himpunan fasi yang lain? Bisa, Pak. Bisa, wis. Dikti saya sebentar. Ganti warna dulu. Baik, contoh himpunan fasi yang lain. Himpunan kenyamanan tetap 4 orang. Misalkan B. Ayo, dikti. Kalau 1 berapa nilainya? 0,1. 0,1. Oh, sangat tidak ideal. Kemudian kalau 2? 2 0,4. 0,4. 3? 3 0,6. 6. 4? 0,7. 0,7. 5? 5 0,2. 2. Terus 6? 0. 6, 0. 6, 0. Terus 7? Lagi toh, Pak. Udah kayaknya. Nah, oh tadi Anda nggak bertanya. Pak, ini kok hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, padahal X-nya sampai berapa? 10? 10. Nah, kenapa di sini nggak ada 7? Oh, Anda nggak bertanya. Sekarang saya tanya. Oh, yang atas tadi kan hanya sampai 6 ya? Padahal X-nya sampai berapa? 10. 10. Nah, mana 7, 8, 9, 10? Nah, ya, kalau tidak ditulis itu artinya nilai keanggotaannya itu 0. Ya. Jadi kalau tidak ditulis artinya nilai keanggotaannya 0. Jadi 0 itu boleh ditulis, boleh tidak. Jadi kalau ini Anda boleh tulis begini boleh. Ini misalkan 0 juga ya boleh. Tapi kalau tidak ditulis tidak apa-apa. Jadi misalkan sampai ditutup di sini misalkan. Artinya bahwa yang lainnya adalah nilainya 0. Jadi yang tidak ditulis itu artinya adalah nilai keanggotaannya adalah 0 ya. 0. Nah, ini berarti Anda 4 0,7 ya. Yang paling ideal kamu berapa berarti? Yang ada yang bernilai 1. Oh iya ya, Pak. Yang harusnya ideal 1 ya, Pak ya. Nah, iya kan. Kok ini kalau Anda menganggap paling ideal itu 4, maka ini yang paling tinggi nilainya. Ya. Itu ya. Jadi masa nggak ada yang paling ideal? Itu kan pilihan kan. Dari 1 sampai 10 itu 4 orang itu yang paling ideal yang mana? Itulah nilai kasih yang nilai tertinggi. Ya bisa. Ya kalaupun tidak 1 nggak apa-apa, mungkin 0,9 lah. Karena Anda menganggap bahwa bukan hanya kamar sih yang menjadi pertimbangan saya itu, termasuk luas tanah apa untuk tamannya dan sebagainya. Mungkin tidak 1 nggak apa-apa. Ya. Jadi Anda kalau begini menganggap bahwa yang paling ideal itu adalah 4 kamar ya. Oke. Begitu ya, bisa memberi contoh yang lain ya. Jadi yang pertama adalah nilai keanggotaannya itu subjektif. Apa artinya subjektif? Tergantung pada yang ngasih nilai. Tapi walaupun subjektif nggak boleh ngawur, harus ada argumentasi, harus punya alasan logis. Kenapa kok nilainya itu? Ya, itu. Contoh begini ya, contoh. Misalkan yang perlu dipertanyakan logis tidaknya. Saya membuat himpunan fasi itu hanya adalah ini misalkan. Kalau 1 itu 0,8. Sementara kalau 2 itu 0,2. 3 itu 0,6. 4 itu 0,9 ya kan. 5 itu 0,7. Kan begini. Ini logis tidak menurut Anda? Ini yang paling ideal berapa? 4 kan? 0,9 ya. Tapi ini 1 loh bernilai 0,8. Kalau 2 malah 0,2 kan. Loh, ini apa logikanya? Kalau 1 0,8 ya, sementara kan 2 turun 0,2, 3 naik lagi 0,6. Nah ini. Jadi walaupun subjektif bebas tapi harus punya argumentasi apa? Kecuali ini bisa dimaknakan lain, apa ini penjelasannya ini seperti ini. Ini bisa betul kalau penjelasannya betul gitu. Ya. Ini kok 1 kok 0,8 tapi 2 malah turun, 3 naik lagi, 4 paling besar, paling tinggi nilainya, 5 turun lagi. Nah ini kenapa kok 1 itu 0,8? Apakah anggota keluarga itu apa namanya kalau tidur takut sehingga harus 1 kamar gitu loh? Nah ya
Ini kok hanya perlu 1 kamar, ini kenapa 4 ini? Apakah mungkin 2 anaknya yang itu balita sehingga harus 1 kamar, sehingga ini hanya 1 yang ideal. Tapi kalau 4 kok malah 0,9, nah ini kan. Nah ini dipertanyakan. Tapi bisa betul kalau penjelasannya logis gitu ya. Ya, oke. Pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Ya, Pak. Ya, lanjut. Iya, Pak. Oke, contoh yang kedua. Yang kedua adalah ini contohnya, ya hiburan fasi. Ya. Bilangan real yang lebih dari 10. Bilangan real lebih dari 10. Bilangan real lebih 10. Ya, bilangan real lebih dari 10. Bentar ya, ini ada ini dari Pak Fuad ini. Bentar. Oke, ini kan ya ini ada kata-kata ini ya. Ini ada kata-kata sifatnya di sini kan, tidak hanya sekedar lebih besar, tapi ada considerable itu apa ini? Ini yang membedakan himpunan fasi dengan tidak. Kalau ini dihilangkan, ya. Kalau ini dihilangkan, nah maka dia menjadi klasik biasa. Himpunan bilangan real lebih dari 10, maka ini menjadi himpunan klasik biasa. Ya, maka menjadi himpunan biasa A ya. Ya gini ya, X bilangan real, X-nya lebih besar sama dengan 10. Ini himpunan klasik biasa, tapi di sini ada kata sifatnya. Dan menunjukkan ini apa namanya besar, tapi semakin besar itu dia semakin semakin bernilai tinggi gitu loh, yang menjauhi 10 gitu loh. Itu dengan kata yang lebih fleksibel, mungkin bilangan real yang jauh dari 10. Nah, bilangan real yang jauh dari 10. Nah, itu kan sudah nggak bisa dipastikan. Misalnya 11 jauh apa enggak dari 10? 11 itu jauh enggak dari 10? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Kalau 12? Jauh enggak dari 10? Tidak. Tidak. Kalau 200? Jauh. Jauh. Apa ukurannya jauh apa tidak? Kapan dikatakan jauh? Nah, itu nggak ada ukurannya. Itu yang menjadi fasi, ya, menjadi fasi. Nggak ada ukuran pastinya. Seperti kemarin itu loh. Mahasiswa yang cantik, apa ukurannya? Katanya ini, oh ini lebih cantik, ini enggak, ini. Nah, itu fasi, menjadi fasi itu kan kabur, tidak pasti ya, tidak pasti. Ada unsur ketidakpastian. Ya, kaya, itu lebih kaya lagi, ini lebih kaya lagi. Jadi ada unsur ketidakpastian. Lain dengan kemarin yang dikotomis ya, laki-laki perempuan sudah jelas itu.
ini bisa dikategorikan laki-laki perempuan. Tapi kalau sudah kaya, nah ini mana ya ukuran kayanya? Ini kalau saya definisikan rumahnya 2, itu ada lagi yang punya rumah 3, 4 dan sebagainya. Jadi itu ada ukuran-ukuran ketidakpastian. Itu yang namanya fasi. Jadi kalau ini dihilangkan kata sifat ini, itu himpunan ini biasa, himpunan klasik biasa. Kalau ini dihilangkan menjadi himpunan bilangan real lebih besar dari 10, ini fasi. Jelas siapapun 11 masuk, 12 masuk, 10. Kalau ini lebih besar saja tidak ada sama dengannya. Ya, sama dengannya. 10 tidak masuk. Jadi di sini bisa dikotomis masuk atau tidak, anggota atau tidak. Tapi kalau ini menjauhi 10, yang jauh dari 10, bilangan real yang jauh dari 10. Yang jauh dari 10 berapa ya? 11 jauh enggak? Tadi bilang enggak. Loh, kalau 10,5 itu sudah 11 sudah lebih jauh dari 10,5 kan? Nah, itu ukurannya tidak jelas, itu menjadi fasi ya. Maka kita bisa mendefinisikan subjektif. Ya, subjektif bergantung pada kita yang mau ngasih nilai ya. Salah satu contohnya adalah ini, himpunan A X mu X, X-nya dirumuskan seperti ini. Mu X sama dengan 0 kalau X-nya kecil sama dengan 10. Jadi kalau X-nya kecil sama dengan 10, ini kalau 10, ya lagi ini di sini semua dia bernilai 0 ke sana, nilai 0. Nah, kalau di sini dia mengikuti kurva ini. Ini kalau dituliskan 1/1 plus 1/x² ya. Ini pangkat min 1. Ini menjadi fungsi ya. Kalau X-nya gede sama dengan dia 0, kalau lebih besar dari 10 dia mengikuti di sini. Tinggal masukkan misalnya kalau 11 min 1, 1 ini kan 1 pangkat min 2 berarti 1 juga kan. 1 tambah 1 2 pangkat min 1 setengah gitu. Jadi kalau 11 dia nilainya setengah gitu kan. Terus nanti ini semakin besar X-nya dia akan semakin naik. Mungkin ke sana begini nanti. Nilainya, tapi tidak akan pernah melebihi 1 ya, karena tadi maksimum berapa nilainya mu X itu 1 kan, jadi ini diantara 0 dan mulai dari 0 sampai 1, mungkin dia begini nanti rupanya ke sana ya. Itu salah satu contohnya. Ini. Dan tadi menjauh, sekarang yang himpunan fasi yang lain adalah himpunan bilangan real yang dekat dengan 10. Ya, tadi jauh, yang jauh dari 10 sekarang dekat dengan 10. Ya. Salah satu orang mendefinisikan seperti ini. Ya, salah satu orang mendefinisikan seperti ini. Ini 10 karena dekat, begitu 10 dia bernilainya 1. Ya. Kalau 10 ini 1 ini ke 1. Pas 10 karena itu dekat, pas 10 ya dia akan memperoleh nilai keanggotaan yang 1 karena memang paling dekat di 10 kan, karena bilangan real yang dekat ke 10. Ya 10 itu sendiri yang paling dekat nilainya 1. Sementara kalau 9 di sini katakanlah 9 ya. 9 ke 10 itu 9 ke 10 jaraknya kan sama dengan 11 ke 10. Iya, betul? Ini 9 Iya, Pak. di 10. Oleh karena itu nilainya itu harus sama. 9 dengan 11 itu harus sama. Nah, di sini harus sama. Karena ini jaraknya sama. Oleh karena itu walaupun subjektif gak boleh ngawur. Misalkan ada 9 dikasih nilai 0,7 misalkan. Ternyata 11 0,9. Nah, ini salah ini enggak. Walaupun subjektif harus logis. Ini namanya enggak logis. Ya, bilangan yang dekat ke 10, 9 nilainya 0,7. Sementara 11 ini 11 nilainya 0,9 kok beda, padahal ini sama-sama jaraknya 1. Nah, ini enggak logis. Oleh karena itu saya katakan tadi, walaupun subjektif, maka nilainya itu harus logis. Oleh karena itu ini dia semakin ke kiri, semakin ke kiri dia nilai semakin kecil, dia semakin ke kanannya 10 dia semakin kecil, sehingga dia simetris terhadap ini, garis X sama dengan 10. Semakin ke sana dia semakin kecil, semakin menjauh dari 10 maka nilainya semakin kecil. Karena apa? Ini yang dekat dengan 10. Jadi semakin ke sana semakin nilainya semakin 0. Semakin mendekati 0. Ini sama ke sini. Sudah mendekati 0. Ya. Oke. Itu beberapa contoh himpunan fasi. Ya.
Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya? Iya, Pak. Lanjut. Oke. Ini Anda nanti ini ya, coba pakai Maple ya, gunakan Maple ya. Anda kan sudah ini toh, mata kuliah apa tuh? Yang tentang software gitu. Mata kuliah apa? Halo? Halo? Mata kuliah apa yang menggunakan Maple itu, Anda? Diperkenalkan Maple di mata kuliah apa? Dulu semester 1 Kaldiv kayaknya, Pak. Kaldiv. Kalkulus diferensial. Selain Kaldiv? Tidak ada, tak? Nggak ada, Pak. Cuma Yes. waktu koas aja juga. Kaldiv. Anda sudah bisa mengoperasikan ini, menggunakan Maple. Bisa? Belum, Pak. Udah belum? Oh, belum ya. Kalau anak angkatan 2017 itu mereka sudah ini, sudah yang lalu-lalu itu, dia sudah itu terbiasa dengan Maple. Gitu. Anda nanti coba dulu ya, coba nanti itu dulu, tapi harus install Maple-nya dulu yang ini mungkin yang kemarin itu ya. Kalau Anda pakai Maple dengan perintah seperti ini ya, X-nya misalkan dari 0 sampai 20, kemudian itu jaraknya 0,1, itu fungsinya surplot gitu, dia akan ketemu seperti ini nanti ya. Akan ketemu fungsinya seperti ini, yang seperti tadi itu. Nanti Anda bisa mencoba sendiri dengan menggunakan Maple ya, di luar ini. Nggak mungkin kita praktekkan di sini ya. Ini nanti ya itu akan lebih optimal kalau Anda bisa menggunakan Maple. Itu salah satu contohnya. Plottingnya seperti ini. Ini adalah fungsi karakteristik ya dari himpunan fasi apa tadi, bilangan yang dekat ke 10. Bukan yang dekat ke 10. Dia akan simetris di X sama dengan 10. Lihat itu ya, lihat kita perhatikan bahwa dia akan mencapai nilai maksimum puncak dia kalau X-nya 10. Dia akan bernilai 1. Ingat bahwa tadi mu X itu nilainya adalah paling besar 1, paling kecil 0. Boleh tidak mencapai 0, boleh. Tidak mencapai 1, boleh. Pokoknya dia kalau paling kecil, sekecil-kecilnya 0, paling besar 1. Nggak boleh di luar ini. Ini kebetulan karena dia fungsinya adalah bilangan real yang dekat dengan 10. Oh, yang paling dekat adalah 10. Dia mencapai nilai puncak 1. Semakin ke kanan, dia semakin turun. Karena semakin menjauh. Artinya gini ya. Anda membacanya di sini membacanya. Kalau 12 nilainya di sini kan. Itu pasti 10 ke 12 kan jaraknya 2. Itu nilainya harus sama dengan ini. Ini kalau berjarak 2 harus sama dengan 8. Oleh karena itu dia simetris. Ini, oh ini harus sama ini tingginya. Hingga ini dimanapun ini harus simetris sama ini. Ya, jaraknya ke kiri ke kanan sama. Kalau 14, 10 ke 14 itu kan jaraknya 4. Maka dia harus sama nilainya dengan ini dikurangi 4. Berarti 6. Sini harus sama dengan ini. Itu ya, saya katakan walaupun nilainya itu subjektif bergantung pada yang memberi nilai, tapi harus argumentatif, ada argumentasinya dan logis ya. Jadi Anda nggak bisa membuat sendiri kalau di sini misalkan 8 dekat ke 10 nilainya di sini, sementara kalau 12 di sana misalkan. Jadi nanti grafiknya misalkan begini. Nah, misalkan nggak boleh, nggak logis ini. Kenapa? Karena jaraknya sama, kok nilainya berbeda, itu nggak logis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke. Sekarang setiap Anda memberi contoh. Setiap Anda memberi contoh himpunan fasi. Ya. Setiap Anda memberi contoh himpunan fasi. Di kehidupan sehari-hari lah. Ya. Sebelum setiap Anda saya beri contoh yang real. Misalkan saya punya himpunan X. X-nya itu adalah
Anda dulu kan pernah kuliah fisika, kimia umum kan, apalagi fisika, biologi ya. Katakanlah 3 saja ini. Saya akan membuat himpunan fasi, ya. Ini adalah matkul membosankan. Nah ya, matkul membosankan. Beri contoh, hanya gimana? Ingat, ini ada kata-kata sifat membosankan. Itu nggak ada ukuran dikotomisnya ya. Jadi Anda tidak bisa ini bosan tidak, tapi ada ini bosan tapi lebih membosankan lagi ini. Jadi ini yang membuat basi itu, membuat ketidakpastian ya, membosankan. Tidak ada ukuran dikotomisnya. Yes, beri contoh. Ayo, siapa yang mau beri contoh? Fish, koma berapa? Halo. Halo. Iya Pak, halo. Ayo siapa lagi? Ayo sebut temanmu, salah satu temanmu. 0,8. Oh, 0,8. Terus Kim 0,3. Yo 1. 1. Oke. Oke. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Semakin besar angka ini, misalkan, berarti dia tuh derajat keanggotaannya semakin tinggi. Apa artinya? Ini lihat apa himpunannya. Berarti semakin membosankan. Oh, ini berarti Anda paling bosan kalau biologi kalau gitu. Setelah itu fisika, baru kimia. Ya, nah ini contoh-contoh. Paham maksud saya? Paham Pak. Oke, sekarang Anda sendiri, setiap anak memberi contoh himpunan fasi. Ayo, ini contoh, ini dari saya. Sekarang Anda lanjutkan, setiap anak membuat contoh himpunan fasi. Boleh anggotanya yang sedikit saja, 3 atau 4 atau 5 lah. Ini ya, konteks di kehidupan Anda sehari lah, boleh. Walaupun tidak matematik. Saya tunggu 2 menit. Sudah? Siapa yang mau pertama ngasih contoh? Ayo.
Saya aja, Pak. Siapa kamu? Cynthia Wahyu. Cynthia, ayo. Apa? Kain paling nyaman, boleh toh, Pak? X-nya dulu apa? Oh, kanvas, polyester, katun, Kanvas. Terus polyester, ya polyester. Nah, katun, katun. Sudah. Apa denim, lagi? denim. Loh ini enggak ini, tapi merek ini. Enggak, Pak. Oke, wes. Hanya apa inovasinya? Kain paling nyaman. Nah, kalau ini tidak usah kata paling. Oh ya. Kalau paling nanti jadi kata sifat yang normal, yang standar, yang tidak ada kata sifat paling, yang ya ini kain yang nyaman ya. Nyaman ya? Apa nyaman apa? Ya, Pak, nyaman. Oke. Yes. Maka hanya misalkan kanvas 0,3. terus poli 0,5. 5 terus apa ini katun Katunnya 1. 1 terus denim 0,4. oke, berarti yang paling nyaman menurut Anda adalah katun gitu ya. Iya, Pak. Yang paling tidak nyaman adalah ini kanvas. Denim kalau denim 0,4. Denim itu apa? Yang kain jin itu bukan? Iya, kayak jeans itu loh, Pak. Selisihnya dengan kanvas itu yang kasar itu toh? Iya. Ah, itu juga tidak apa-apa sih, tapi apa iya itu selisihnya hanya 0,1 dengan denim. Iya, Pak, sama-sama panas, tapi kalau denim kan lebih halus gitu daripada katun. Oh gitu dah. Kanvas itu ada yang dipakai pakaian dah. Kain kanvas. Kalau untuk spanduk dah. Ada juga, Pak. Kayak gitu. Biasanya buat outer atau gimana. Oh iya. Oke ya, salah satu contoh. Wis. Cynthia, sebut temanmu. Panggil temanmu. Siapa? Biar gak ngantuk temanmu ya. Rosalina, Pak. Rosalina. Ayo Ya, Rosalina. Pak. Oke, wis bercontoh. Itu ya. Oh, ini anggotanya dulu, Pak. Iya, X-nya dulu. Itu KFC. Apa? KFC iki. Kamu dapat ini dah apa itunya? Oke, terus. McD. Wah, ini. Terus. Sama Burger King. Terus. Satunya apa ya? Sate kambing. AW, Pak, AW. AW wis. Sudah. Ya. Oke, terus himpunan kata-katanya apa? Himpunan apa? Makanan cepat saji yang paling enak. Dan yang palingnya nggak usah. Oh iya, nggak usah. Iya, yang enak. Ya. Berarti apa ini? KFC 0,8. Terus. Ini 1. 1 ya. Terus burgernya 0,6. Oke, terus 0,4. 0,4. Oke. Nah ini ya subjektif ya. Anda nggak boleh protes. Ini kok ini sih, padahal saya nggak suka McD kok ini 1. Ya, nggak salah itu Pak. Nggak bisa karena ini subjektif. Saya katakan subjektif itu. Mungkin ini paling sukanya memang McD, yang lain dia di bawahnya. Tapi orang lain bisa jadi, mungkin satunya di sini kan. Anunya 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Karena ini sekali lagi saya awal tadi katakan apa? Subjektif. Tapi subjektif yang logis dan berargumentasi. Tidak hanya sekedar subjektif di aur, enggak ya. Jadi alasan seperti ini memang ya alasannya sendiri-sendiri ini nggak bisa. Orang lain memaksakan ini harus 1, ini yang lain harus ini, nggak bisa. Oke. Lanjut. Ini tadi siapa tadi? Rosa, Pak. Rosa, panggil temanmu. Lila. Yang kelihatannya ngantuk itu dipanggil ya. Lila Afifah, Pak. Ayo Lila Afifah. Iya, Pak. Ayo. X-nya merah. Merah. Putih.
biru, biru, sama pink. pink, pink. Merah, putih, biru, pink. Oke, hanya apa invasinya? Warna favorit. Warna favorit. 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 Oke. Siapa ini? Merah. Merahnya 0,6, Mm-mm. putihnya 0,5, Mm-mm. birunya 0,3, Oh, 3. sama pinknya 0,8. Oh, 0,8. Oke, ya. Oke. Ya, sudah banyak contohnya ya. Oke. Jadi kata-kata ini yang menunjukkan dia fasinya itu di kata-kata ini loh. Nyaman. Nyaman itu bukan dikotomis. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan kan apa itu dikotomis ya. Pembagian yang kalau tidak ini itu, nggak ada di antaranya. Seperti hidup mati, nggak ada yang kadang-kadang hidup, kadang mati, atau setengah hidup, setengah mati. Laki-laki perempuan itu dikotomis. Itu di himpunan Krips ya, kasih kita bisa membuat dua kategori ya. Nah, kemudian bilangan positif, nah, bilangan misalkan bilangan apa namanya, prima dan tidak, itu dikotomis. Tapi kalau seperti tadi bilangan yang dekat dengan 10, nah itu sudah tidak dikotomis lagi. Ini nyaman, tidak dikotomis. Kemudian apa nih, enak. Nah ini ukuran-ukuran fasi yang membuat fenomena itu menjadi tidak pasti. Gitu ya. Ukurannya tidak pasti. Favorit, ini juga kata-kata yang menunjukkan ukuran tidak pasti. Ya, tidak pasti. Sehingga dia masuk kategori fasi. Ya. Nilainya subjektif, walaupun subjektif harus argumentatif dan logis. Oke ya, contohnya sudah banyak ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ngasih contoh lagi? Saya Kak, Ya, siapa lagi? Nuril. Nuril, Eril. X-nya Shopee, Waduh, iki ya terus. Tokopedia, Terus Lazada, Lazada, Bukalapak udah Pak. Bukalapak. Terus invasinya apa? Apa ya? Kalau misalnya voucher gratis ongkir gitu gimana Pak? Di apa ini dia? Ini apa? Ini kan S ya ini kan. Nah, Anda mau ini apa? Ayo. Maunya apa ini? Apa sih itu? Shopee, Tokopedia, ya itu apa namanya? Marketplace Marketplace yang apa ya? Yang marketplace menyediakan voucher banyak gitu kan, Yang Pak? banyak ngasih diskon. Banyak yang gratis ongkir. yang banyak gratis ongkir. Berarti sekarang bagi pengalaman pribadi. Shopee berapa? 1. 1 boleh kan Pak? Halo? Halo? Iya, halo Ril.
Emang tadi ini tak error Tarek? Iya kayaknya. Soalnya aku itu moro-moro mental kaget aku. Halo, maaf terpental saya ya. Halo. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Oh iya, tadi saya ini terpental. Siapa Nuril tadi? Berapa nilai? Shopee 1 Pak. 1. Terus, bentar, mana ini pen saya? Ya, Shopee 1. Terus, Terus Tokopedia Tokopedia 0,5. 5. Terus, Lazada Lazada 0. 0. Oh, nggak pernah berarti ya? Bukalapak Bukalapak 0. 0. Oh, nggak pernah ini ngasih ongkir gratis. Oke, ya. Nah, ya sudah banyak contohnya ya. Anda bisa mencari ini yang umum, nanti Anda lanjutkan. Sekarang contoh yang matematis. Ini kan umum kan? Contoh yang agak matematis. Apa contohnya? Tadi kan bilangan yang dekat 10 kan ya. Nah, contoh yang lain apa? Apa contohnya lain yang ada bau matematisnya? Kok nggak bisa? Eraser. Oke. Apa contohnya? Kalau matematis, agak matematis gitu apa? Contoh yang matematis. Bisa Anda beri contoh? Misalkan apa? X-nya apa? Contoh tadi kan X-nya bilangan real. A-nya adalah bilangan real yang dekat dengan 10 tadi itu ya. Yang tadi. Ya contoh lain apa? Yang agak matematis. Apa contohnya? Bisa memberi contoh yang lain? Ayo, apa? Yang ada unsur fasinya di situ. Kalau bilangan yang lebih besar dari 10 itu bukan fasi ya. Jadi kalau Anda X-nya R, A-nya adalah bilangan yang lebih dari 10 itu nggak ada fasinya itu. Kalau lebih dari 10 dia sudah masuk anggota, kalau kecil 10 dia bukan anggota. Tapi kalau yang dekat, jauh, nah itu fasi ya. Ya. Terus kita lanjutkan, nanti Anda bisa cari sendiri. Halo, bisa mendengar ya? Saya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang berbagai macam representasi himpunan fasi. Berbagai macam representasi himpunan fasi. Representasi itu apa?
Representasi itu sajian, ya. Seperti Anda, ayo presentasi. Nah, itu menyajikan berarti. Representasi itu menyajikan ulang, ya. Menyajikan ulang. Menyajikan himpunan fasi. Yang pertama, ya bentuk yang pertama tadi menggunakan himpunan terurut seperti tadi loh. Jadi ini himpunan pasangan terurut. Seperti tadi himpunan A adalah X, mu, X. X-nya anggota X itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dengan grafik ya. Seperti tadi yang dekat ke 10 dia fungsinya langsung aja dia buat begini kan. Nah, ini 10 ya tadi. Nah, itu dia Anda bisa langsung diberikan grafiknya seperti ini. Ya. Ada juga buku yang menulis begini. Sigma X mu X. Sigma X mu X. Kemudian ada juga yang menulis sigma apalagi ya? Oh, integral X apa ini? X mu X. Itu notasi-notasi di buku yang ada ya. Nanti bisa kita lihat nanti. Seingat saya ya integral X mu X. Ada sigma, ada ini yang umum yang seperti pertama ya. Atau rumusan, ini bisa juga dalam rumusan ya. Mu X-nya itu dinyatakan dengan fungsi mu X sama dengan seperti tadi fungsi apa gitu kan. Nah, itu juga seperti ini ya. Itu beberapa representasinya. Nanti kita lihat contohnya ya. Sekarang nah ini kan kita sudah mengenal himpunan klasik, kita sekarang mengenal himpunan fasi. Nah, himpunan fasi itu perluasan dari himpunan klasik, ya. Apa artinya? Bahwa himpunan klasik itu dapat dipandang sebagai himpunan fasi. Ya, jadi kalau Anda tahu ini himpunan klasik ya, himpunan klasik. Nah, maka himpunan fasi ini dia menaungi melingkupi himpunan klasik ini himpunan fasi. Apa artinya? Bahwa himpunan klasik itu dapat dipandang sebagai himpunan fasi. Contoh begini ya, contohnya begini. Saya punya himpunan A, P lah, P. A, B, C. Ini kan himpunan klasik kan? Maka himpunan ini dapat dipandang sebagai himpunan fasi. Saya pandang sebagai himpunan fasi P, gimana? Saya tulis, kalau himpunan fasi kan pasangan terurut ya. Halo? Iya. Nah, misalkan A, saya kasih nilai 1. B-nya saya kasih nilai 1. C-nya saya kasih nilai 1. Maka ini dapat dipandang sebagai himpunan fasi ini. Nah, sebenarnya ini himpunan klasik itu mengatakan bahwa ya dia bernilai mu X itu sama dengan 1 kalau dia X-nya anggota P dan 0 kalau dia bukan anggota P. Kalau ini P ya, P himpunan biasa P. Jadi artinya yang ditulis ini yang bernilai 1, yang tidak ditulis ini nilainya 0. Jadi kalau himpunan klasik itu nilainya hanya 2. 1 dan 0. Oleh karena itu kemarin kita nyatakan dikotomis, iya atau tidak. Hidup atau mati, perempuan laki-laki perempuan. Jadi dikotomis. Nah, ini keanggotaannya itu hanya 2 nilainya, 1 dan 0. Yang ditulis di himpunan klasik itu nilainya 1. Selain itu artinya 0. Sehingga ini himpunan klasik ABC ini kalau dipandang sebagai himpunan fasi dapat ditulis A,1, B,1, C,1. Nah, ini menjadi himpunan fasi. Jadi ini dapat dipandang sebagai himpunan fasi. Ya, sehingga dikatakan himpunan fasi itu adalah perluasan dari himpunan klasik. Karena apa? Himpunan klasik itu dapat dipandang sebagai himpunan fasi. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ya. Misalkan X, A, B, C, D, E, F, himpunan semesta ini himpunan klasik ya. A, B, D, E. B, D. Nyatakan A sebagai himpunan fasi dari X. Nyatakan A sebagai himpunan fasi dari X. Berarti apa? Kalau ini dinyatakan himpunan fasi dalam, ini berarti A-nya adalah, kalau mau ditulis lengkap, kalau mau ditulis lengkap, ya A-nya. A-nya berapa nilainya? Ayo. 0. 0. Karena di sini tidak ada, oh berarti dia 0. B-nya 1. C-nya 0. 0. 0. D-nya 1. 1. Kemudian E-nya 1. 1. F-nya F-nya 0. 0. Nah ini lah. Jadi boleh ditulis seperti ini. Ya, saya tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang istilah definisi baru. Support ya, support A. Misalkan A adalah himpunan fasi, A-nya himpunan fasi. Maka yang namanya support dari A ditulis begini, sub A ya. Kalau di analisis real Anda ini baca suprimum ya, suprimum dari A. Kalau di himpunan fasi namanya support A ya. Ada yang menerjemahkan penyokong, penyokong. Ada yang menyokong kok supporter kan enak. Ada yang menerjemahkan penyokong. Jadi support dari A adalah anggota X semua nilai X yang nilai keanggotaannya positif, yang tidak 0 ya. Nilai keanggotaan itu kan paling kecil 0. Nah ini yang tidak 0, berarti yang lebih besar dari 0. Itu namanya support dari A. Support dari A ya. Jadi support dari A itu adalah semua anggota X ini klasik ya, sehingga nilai keanggotaannya lebih besar dari 0. Berarti support A itu merupakan himpunan apa? Support A itu merupakan himpunan apa? Klasik apa fasi? Klasik, Pak. Klasik ya. Sekarang sudah mulai Anda bisa membedakan. Oh, ini karena begini dia himpunan klasik ini. Jadi support A itu adalah himpunan klasik, bukan himpunan fasi. Karena himpunan yang anggotanya X ya, jadi ini subset dari X. Ya. Kemudian ini beberapa definisi ya. Kalau A-nya, kalau alfanya mulai 0 sampai 1, maka level alfa ya, level alfa ditulis begini, A alfa, artinya level alfa itu adalah semua anggota X yang nilainya lebih besar sama dengan alfa. Itu namanya level alfa, A alfa ya. Jadi semua anggota X yang nilainya itu paling kecil sama dengan alfa. Kemudian kardinalitas. Anda dulu kan kenal kardinalitas kan. Kalau A begini himpunan klasik, A, B, C, kardinalitasnya berapa? Kardinalitas dari A berapa dulu? Himpunan klasik ini berapa? Ayo. Di mata kuliah dasar-dasar berapa ini? Itu loh, apa kardinalitas itu? Kardinalitas dari A apa? Loh, di Banyaknya anggota. banyak anggota. Berarti ini berapa ini? 3, Pak. 3. Ya. Kalau finite itu ya. Jadi kalau ada himpunan C 1, 5, 9, 12, maka kardinalitas dari C itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di himpunan klasik itu 1, 2, 3, 5 ya, maaf. Ini piro lagi? 12 itu tadi, Pak. 12. Oh, 12 itu terakhir. 1, 2, 3, 4, benar 4. Ya, itu kardinalitas. Kalau himpunannya finite itu menyatakan banyak anggota himpunan itu. Nah, kita cek dengan ini pengertian yang baru di himpunan fasi. Ya. Kardinalitas dari himpunan fasi A itu adalah ya sigma dari mu X ya, sigma dari mu X, X yang anggota X. Nah, cocok enggak dengan yang klasik tadi? Harusnya cocok karena apa? Himpunan fasi itu adalah perluasan dari himpunan klasik. Maka nanti harus cocok diterapkan di sini. Wes, contoh langsung aja. Ini kalau dinyatakan himpunan fasi, A ini jadi apa ini?
A, koma Satu. Satu. B, koma Satu. Maka kardinalitas dari A jumlahan dari mu X. Berarti apa ini? Mu A ditambah mu B tambah mu C. Mu A nya berapa? Mu A. Satu. Mu B. Satu. Tiga. Kan sama. Ya, Pak. Ya sama ya. Itu kardinalitas dari himpunan fasi. Oke, kemudian bisa saya ini ya. Terus oke, sekarang yang selanjutnya adalah kardinalitas relatif dari A. Ingat bahwa A-nya adalah A fasi ya. Kardinalitas relatif dari A adalah itu garis tegaknya 2 gitu ya. Itu adalah kardinalitas dari A dibagi dengan kardinalitas dari X. Itu namanya kardinalitas relatif ya. Kardinalitasnya A ini dibagi kardinalitas dari X ya. Yang ini apa ini? Menyatakan apa ini? Kan himpunan ini kan X-nya kan himpunan klasik kan X-nya. X-nya kan klasik. Berarti ini apa ini? Ini apa ini? Menyatakan apa ini? Jumlah elemen himpunan X. Jumlah apa banyak? Banyak. Banyak apa jumlah? Sama enggak antara banyak dengan jumlah? Wes, ini A. 1, 5, 4, 6. Berapa banyak anggota A? 3. Jumlah anggota A? 12. Ya, kadang sama, kadang berbeda. Dalam konteks seperti ini berbeda ya. Seperti gini kalau saya tanya, berapa banyak temanmu satu kelas? Anda jawab apa? 30. Berapa jumlah temanmu satu kelas? 30. Ya 30. Dalam konteks itu sama, banyak dan jumlah itu sama. Tapi dalam konteks yang lain hati-hati seperti ini. Berapa banyak anggota A? 3. Berapa jumlah anggota A? 22. 12 ya. Nah, itu harus lebih jeli ya. Oke. Yang ini yang dimaksud adalah klasik berarti banyak anggota ya. Banyak anggota X kalau X-nya finite ya. Oke. Jadi kardinalitas relatif A itu adalah kardinalitas dari A dibagi kardinalitas dari X-nya. Tuh. Lanjut contoh. Nah, ini. Oke, saya punya himpunan fasi X. Himpunan fasi A dan himpunan fasi B ya. Kalau Anda punya ini berarti X-nya siapa ini sebenarnya? Kalau saya himpunan fasi A dan B ini X-nya siapa berarti? Oh, maaf ya, saya belum memperkenalkan ini ya. Simbol ini loh yang saya tadi sebut dengan sigma. Kadang, ini nih, kadang himpunan fasi dinyatakan sigma mu X per X. Nah, seperti ini. Ini jumlahan. Ini artinya adalah gini, X-nya itu yang bawah. Jadi 2 itu, ya ini ya, yang pertama yang A itu. Jadi kalau itu ditulis tengah, itu artinya adalah, itu sama dengan gini, 2 itu nilainya 0,1. Nah, jadi A ini kalau ditulis dengan simbol yang tadi, itu sama dengan begini. 2 itu nilainya 0,1, kemudian 3 nilai anggotanya dari 0,5, kemudian 4 itu 0,6, kemudian 5 itu 0,2, yang terakhir adalah
6 itu 0,6. Itu artinya. Jadi ini penulisan yang lain, representasi yang lain. Kadang buku menulis begini, sigma ya. Sigma mu X per X. Itu bukan dibagi ya. Jadi ini bukan setengah ini bacanya ya. Itu artinya adalah 2, nilai keanggotaannya adalah 1, 3, nilai keanggotaannya 0,5 dan seterusnya. Jadi itu hanya simbol saja, tidak dijumlahkan, bukan dijumlahkan, dihitung begitu, bukan ya. Itu notasi atau representasi yang lain dari himpunan fasi. Ada orang yang buku yang menulis begitu. Makanya tadi saya ada beberapa representasi ya. Yang pertama adalah pasangan terurut, yang kedua itu sigma seperti ini. Kadang integral, nanti Anda akan menemui notasi integral. Tapi sebenarnya itu adalah himpunan fasi ya. Bukan diintegralkan seperti di kalkulus, tidak. Ya, seperti ini. Anda jangan hitung ini ditambahkan pakai kalkulator. Oh, A-nya sama dengan ini. Itu hanya simbol himpunan fasi. Itu artinya adalah 2. Nilai anggotanya adalah 1, 3, 0,5, dan seterusnya 6,06. Yang bawah juga begitu. Berarti kalau ini, berarti X-nya Anda apa ini? 2, Apa? 2, 2, terus? 3, 4, 5, 6. 6, oke ya. Terus lanjut. Nah, sekarang tentukan support dari A, support dari B. Ayo, yang nomor 1 dulu. Apa support A? Masih ingat tadi support? Ini lihat tadi, support itu apa? Support itu adalah himpunan anggotanya, semua anggota X yang nilai keanggotaannya lebih besar 0, lebih dari 0. Ya, itu support. Coba yang nomor 1 dulu. Itu ya, support A, support B. Sudah? Support A apa? Apa support A? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2, 3, 4. Kenapa? Kenapa kok ini? Karena mu-nya lebih dari 0. Oke, karena nilai keanggotaannya lebih dari 0 ya. Oke, lanjut support B. Dua, 3, 4, 5, 6. Oke, saya kira gampang ya, karena semuanya nilainya lebih besar dari 0. Nah, sekarang level alfa 3. Level 0,3. Level, ya ini alfanya 0,3 untuk yang A. Tadi nanti gini, A 0,3. Ayo, apa isinya? Masih ingat level alfa tadi? Ini level alfa. Ini level A alfa atau level alfa, inilah A alfa.
Yo. A 0,3 berapa? Apa? 2346, Pak. Oh. 2, 3, 4. 346. Oke, 2, 3, 4, 6. Kenapa 2 masuk A 0,3? 2 ini Lebih kenapa? besar dari 0,3, Pak. Oke, karena Miunya. nilainya 2, nilainya itu kan 1, dia lebih besar dari 0,3 masuk ya. 3 di sini nilainya 0,5 lebih besar dari 0,3. 4 di situ 0,2 0,6 masuk. 5 tidak. Kenapa? 5 itu nilainya 0,2, dia tidak lebih besar dari 0,3. Jadi 5 enggak masuk, 6 masuk karena 0,6 ya. Gitu. Yang lainnya bisa ya? Bisa, Pak. Pak. Oke, sekarang langsung ke 4, kardinalitas dari A. Dua koma sembilan, Pak. 2,9 dari mana? 1 tambah 0,5 tambah 0,6 tambah 0,2 tambah 0,6. Oke, 2,9. Jadi kardinalitas itu kalau fasi itu bisa tidak bulat. Seperti ini 2,9. Ya. Karena apa? Nilai keanggotaannya bisa tidak bulat karena ada yang pecahan. Tapi kalau klasik mesti bulat kardinalitas. Kalau fasi dia bisa tidak bulat. Oke, kardinalitas B 2,7. 2,7. Kemudian kardinalitas relatif A berapa? 2,9/5. Oke, 29/23/5 ya. Sementara yang ini berapa? 2,7/5. Kardinalitas relatif itu paling besar berapa nilainya? 1, Pak. Paling kecil? 0. 0. Kapan kardinalis relatif akan sama dengan 0? Himpunan 0. Kalau kapan kardinalis relatifnya 0? Kapan? Kalau semua anggota nilai keanggotaannya semuanya adalah bernilai 0. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan fasi kosong. Ya. Jadi semuanya itu bernilai 0. Itu nanti namanya himpunan fasi kosong. Ya. Kalau Anda kan mengenal himpunan kosong kan? Ya kan? Di klasik. Apa himpunan kosong? Himpunan tidak punya anggota. Nah, di fasi kasusnya itu ya kalau X-nya katakanlah A, ya X-nya adalah ABC misalkan. Masa himpunan kosong kelas apa fazinya adalah ya gini, A,0 gitu aja, B,0, C,0. Pokoknya semuanya bernilai 0. Itu. Boleh tidak ditulis, akhirnya begini. Ya akhirnya ya. Ya kalau tidak ditulis sih sama aja berarti begini kan. Cuma ini fasi cuma membedakan simbolnya saja ya. Himpunan kosong biasa dengan himpunan fasi. Ya, nanti akan kita sampai ke sana. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjutkan ke operasi. Ini sudah ada yang terasa capek dah? Sudah capek belum? Halo? Belum? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut ke operasi? Iya, Pak. Oke.
operasi pada himpunan fasi. Seperti pada himpunan klasik, di himpunan fasi juga operasi. Kalau di himpunan klasik apa operasi yang Anda kenal? Operasi pada himpunan klasik, apa yang Anda kenal? Contohnya apa? Irisan. Oke. A iris B. Apa lagi? Gabungan selisih. Oke. Ada selisih A minus B. Ada yang nulis begini, selisih itu ada yang nulis begini. Apa lagi? A plus B. Ya. Apa lagi? A? Komplement. Apa lagi? Sudah. Irisan, gabungan, minus, plus, komplement, ini saya kira yang utama ya. Nah itu di himpunan fasi. Di himpunan klasik. Nah di himpunan fasi juga ada operasi. Ya, kita lihat operasi di himpunan fasi. Pertama, nah ini. Jika A dan B adalah himpunan fasi pada X, jadi ini Anda kalau nulis sebaiknya begini ya, biar berbeda. Ini A, ini B-nya begini, itu artinya himpunan fasi ya. Jika A dan B adalah himpunan fasi pada X, X-nya biasa ini klasik, maka irisan A dan B, A iris B atau gini ya, A iris B adalah himpunan fasi juga. Jadi kalau ada dua himpunan fasi, irisannya kita definisikan juga sebagai himpunan fasi. Himpunan fasi yang seperti apa? Pasangan terurut X, mu, C, katakanlah C itu adalah A gabung B tadi, A iris B ya. C ini nilai keanggotaannya irisannya apa? Nilai keanggotaan irisannya adalah dia diambil minimumnya. Minimum dari mu A dan mu B. Itu irisan A iris B. A iris B itu juga himpunan fasi, di mana nilai keanggotaannya diambilkan minimum, karena ini hanya finite, maka minimum sama dengan nilai terendah kan, mesti ada. Karena finite mesti ada minimumnya. Diambil yang terkecil dari nilainya X di A dibandingkan X di B. Nah itu yang terkecil yang mana itu? Itu contoh gini. Contoh. Saya punya ayo kita buat contoh X-nya apa misalkan. X-nya apa? Misalkan A, B, C, D gitu ya. Kemudian atau contoh yang tadi saja. Nah, ini nih. Ini A-nya, ini B-nya. Urut ya tulisannya, sudah ini aja. Kita buat himpunan fasi A pada X, apa himpunan fasinya? Contoh, ayo kasih contoh. A-nya misalkan 0,2, B-nya 0,7 misalkan, C-nya 0,4 ya kan, misalkan D-nya adalah 1 misalkan. Kemudian B-nya A, misalkan 0,4, B-nya 0,3, C-nya 0,4, D-nya 0,8 misalkan ya. Nah, sekarang cari A iris B. Yo. A 0,2, Pak. Oke. A 0,2. Terus B 0,3. C 0,4. Oke. 0,8. Oke, yang lain paham ya? Yang lain paham? Apakah yang lain paham? Pak. Hah? Masih bingung. Bingung. Yang mana yang bingung? Yang dari irisannya tadi loh, Pak. Oke, ini irisannya itu sama dia, himpunan fasi. X-nya A, B, C, D. Sekarang nilainya berapa? A di A ini loh, A kecil di A itu berapa nilainya?
0,2. Di B nilainya berapa? 0,4. Minimum itu yang terkecil. Kecil mana 0,2 dengan 0,4? 0,4. 0,2. Nah, B di sini berapa? 0,7. Di sini 0,3. minimumnya, Oh, 0,3. paham? Paham, Mbak? Ini kan ambil minimum. Itulah minimum, artinya yang terkecil. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang ada ini hal yang perlu didiskusikan. Ini kan matematika kan? Matematika tidak sekedar ngerjakan soal, contoh gini, tapi dia melihat dari segi matematisnya. Nih, soal diskusi. Tadi, ini loh, A iris B itu kan sama dengan X. Ini kan, kalau saya ini langsung kan minimum di sini. Minimum dari mu AX sama mu BX. Itu kan X-nya anggota X. Ya, gini kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan dikatakan ini juga himpunan fasi kan? Ini juga himpunan fasi. Padahal kalau himpunan fasi itu apa tadi syaratnya? Nilai keanggotaannya harus apa? Apa? Halo? Nilai keanggotaannya harus apa? Paling kecil 0, paling besar 1. Nah, ini buktikan 1. Anda. Ini buktikan minimum itu loh. Ini benar enggak ini pasti lebih besar sama dengan 0. Dia akan paling besar, ini lebih sama dengan 0. Dia paling besar adalah 1. Kecil sama dengan 1. Minimum itu loh. Kalau saya tulis lengkap ya. Kalau tulis lengkap. Minimum dari mu AX, mu BX itu, ini nanti kan berupa bilangan, itu mesti terletak antara paling kecil 0, paling besar adalah 1 ini. Nah, jangan-jangan nanti kalau sambil minimumnya malah negatif atau malah melebihi 1. Kalau ini keluar dari 0,1 berarti kan dia bukan himpunan fasi. Padahal di atas dikatakan dia himpunan fasi. Nah, ini buktikan bahwa betul-betul bahwa nilai keanggotaannya itu antara 0, 1. Paham maksud saya? Paham? Paham, Pak. Oke ya, paham. Oke ya, itu soal yang pertama. Anda diskusikan secara matematis, buktikan bahwa minimum dari mu AX, mu BX itu mesti terletak antara 0, 1. Paling kecil 0, paling besar 1. Ya. Sudah? Saya lanjutkan? Iya, Pak. Oke ya, ini sudah tadi. Nah, sekarang operasi kedua. Saya sekarang hari ini 2 operasi aja. Soalnya ini ada tugas diskusi yang matematis. Nah, yang kedua sekarang operasi yang kedua ada yang namanya
tadi irisan, sekarang adalah gabungan. Nah, ini tadi ini. Nah, gabungan AB A gabung B. Nah, kalau tadi itu adalah minimum, sekarang kalau gabungan itu maksimum. Ya. Jadi diambil yang nilainya terbesar. Contoh tadi kalau X-nya, kita beri contoh yang baru ABC gitu ya. ABC gitu aja. Kemudian A-nya adalah A-nya adalah A, 0,3, misalkan B-nya adalah 1, D-nya misalkan 0. Ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Kalau B-nya misalkan A, 0,9, B-nya adalah 1, D-nya adalah 0,5 gitu ya. Maka A gabung B itu sama dengan apa? A berapa? A 0,9. Oke. B-nya 1, D-nya D 0,5. Nah, ya. Itu contohnya. Kalau yang irisan itu minimum, yang gabungan itu maksimum, ya. Nah, sama soalnya. Contohnya, tunjukkan bahwa nilai ini maksimum ini terletak antara 1 dan 0. Sehingga dia mendefinisikan fungsi keanggotaan di himpunan fasi. Itu ya. Ini Anda nggak boleh pakai contoh begini secara umum. Ini kan hanya sekedar contoh. Jadi secara umum apapun himpunan A, himpunan B-nya, maka maksimum dari mu A, mu B itu paling besar 1, paling kecil 0. Yang tadi juga minimum dari mu A, mu B itu paling besar 1, paling kecil 0. Sehingga memenuhi persyaratan dia sebagai fungsi keanggotaan di himpunan fasi. Tuh. Paham maksudnya saya? Soalnya maksud soal saya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Belum, oke. Belum. Selanjutnya selama 35 menit Anda asinkronus. Jadi Anda bisa mendiskusikan yang tadi itu ya, mendiskusikan dua soal tadi. Kenapa kalau minimumnya itu terletak antara 01, maksimumnya juga itu ya. Nanti kerja mandiri ya, Anda bisa sambil kelesetan sambil apa nanti itu ya, asinkronus. Gitu ya. Itu dari saya pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Dua soal tadi itu saya tagih ya, saya untuk akan bagus kalau Anda misalnya menyiapkan presentasi, apakah itu dalam bentuk file Word atau apa, nanti dipresentasikan kerjaan Anda, ataukah kerjaan Anda nanti di foto, di scan, gimana nanti, yang penting pertemuan akan datang ada di antara Anda, ada itu bisa 1, bisa 2, bisa 7 ya, dan bisa acak gitu ya, siapa nanti yang mau presentasi. Tunjukkan bahwa minimum dari mu A, mu B itu nilainya antara 01, begitupun dengan maksimumnya. Jadi kalau A dan B-nya itu sudah diketahui himpunan fasi pada X, jadi A dan B-nya sudah diketahui. Jadi premisnya adalah A dan B itu himpunan fasi pada X ini diketahui. Tunjukkan bahwa minimum ini terletak antara 01, demikian juga maksimum ini terletak antara 01. Kita tidak tahu A-nya siapa, B-nya siapa, pokoknya ada himpunan fasi A dan B. X-nya juga nggak tahu, pokoknya ada X. Tidak boleh Anda memberi contoh begini. Oh ternyata ini antara 01, nggak boleh, ini contoh khusus ya. Nanti pembuktiannya adalah secara umum ya. Oke, Anda kerjakan selanjutnya asinkronus, boleh berdiskusi ya. Kita akan mendiskusikan pada pertemuan yang akan datang. Begitu, ada pertanyaan? Pak, mohon maaf. Tadi untuk Cynthia Nafitri itu apa ikut di universitas lain gitu, Pak? Siapa? Cynthia Nafitri. Dia tadi saya saya panggil. Iya. Nomor berapa? Kurang tahu, sebentar, Pak. Cynthia Nafitri nggak ada nama Cynthia Nafitri.
tadi dipanggil Pak Leman tadi. Ini, aduh. Mana? Cynthia Bawah. Wahyu. Bawahnya lagi. Bawahnya Lila, Pak. Bawah lagi. Nah. Ini Lila sini. Bawah, Pak, bawah. Bawah. Ini Lila. Bawah lagi. Nah, Nah, itu, Pak. cakep. Di atasnya Rana. Ini di itu lain ya. Iya. Oh. Tuh. Ya, berarti di Siakadu juga program, di sana program. Iya, ambil SKS-nya di Unesa gitu, Pak, katanya. Jadi tapi nggak ikut mata kuliahnya di sini gitu. Tapi kuliah di sana. Iya. Apa program apa dia? Program pertukaran pelajar lah. Kurang tahu, Pak. Tadi bilangnya Katanya ngambilnya itu kemarin, Pak. Jadi sekarang cuma KRS-an doang. Oh, gitu. Dia sudah nabung yang lalu ya. Oh, yang Iya. diambil di Unlam, Lambung Mangkok ini. Oh iya ya Pak Saman itu. Oke. Sudah. Ya. Oh, Cynthia ya. Cynthia Nafiri. Pak Oh, dia sama tinggal siapa? ini apa? Mau minta PPT-nya, Pak. PPT-nya. PPT yang buat yang hari ini. Materi hari ini. PPT apa rekamannya? Bentar, Pak. Kalau PPT nggak ada oret-oretannya loh ya. Dua-duanya Pak, nggak apa-apa. Dua-duanya, Pak. Enggak apa-apa.